Salam sejahtera untuk Ibu Maria dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Gabriel Angelica Novian dari Pendidikan Kimia B 2019. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang metode discovery learning. Pertama-tama, apa itu metode pembelajaran discovery? Metode pembelajaran discovery atau penemuan adalah metode mengajar yang mengatur pengajaran sedemikian rupa sehingga anak memperoleh pengetahuan yang sebelumnya belum diketahuinya itu tidak melalui pemberitahuan, sebagian atau seluruhnya ditemukan sendiri. Discovery learning adalah salah satu metode dalam pengajaran teori kognitif dengan mengutamakan peran guru dalam menciptakan situasi belajar yang melibatkan siswa belajar secara aktif dan mandiri. Ciri utamanya yang pertama adalah mengeksplorasi dan memecahkan masalah untuk menciptakan, menggabungkan, dan menggeneralisasi pengetahuan. Kedua, berpusat pada siswa. Ketiga, kegiatan untuk menggabungkan pengetahuan baru dan pengetahuan yang sudah ada. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari discovery learning. Kelebihannya yang pertama, teknik ini mampu membantu siswa untuk mengembangkan, memperbanyak kesiapan serta penguasaan keterampilan dalam proses kognitif atau pengenalan siswa. Yang kedua, siswa memperoleh pengetahuan yang bersifat sangat pribadi atau individual, sehingga dapat kokoh atau mendalam tertinggal dalam jiwa siswa tersebut. Ketiga, dapat membangkitkan kegairahan belajar para siswa. Keempat, mampu memberikan kesempatan pada siswa untuk berkembang dan maju sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang kelima, mampu mengarahkan cara belajar siswa, sehingga lebih memiliki motivasi yang kuat untuk belajar lebih giat. Keenam, membantu siswa untuk memperkuat dan menambah kepercayaan diri pada diri sendiri dengan proses penemuan sendiri. Yang ketujuh, strategi itu berpusat pada siswa, tidak pada guru. Guru hanya sebagai teman belajar saja, membantu bila diperlukan. Untuk kekurangannya, yang pertama, pada siswa harus ada kesiapan dan kematangan mental untuk belajar cara ini. Siswa harus berani dan berkeinginan untuk mengetahui keadaan sekitarnya dengan baik. Kedua, bila kelas terlalu besar, penggunaan teknik ini akan kurang berhasil. Ketiga, bagi guru dan siswa yang sudah biasa dengan perencanaan dan pengajaran tradisional, mungkin akan sempat kecewa bila diganti dengan teknik ini. Keempat, dengan teknik ini, ada yang berpendapat bahwa proses mental ini terlalu mementingkan proses pengertian saja, kurang memperhatikan perkembangan atau pembentukan sikap dan keterampilan bagi siswa. Kelima, tidak memberikan kesempatan berpikir secara kreatif. Selanjutnya, ada langkah-langkah penggunaan discovery learning. Yang pertama adalah stimulation atau stimulasi atau pemberian rangsangan. Pertama-tama, pada tahap ini, pelajar dihadapkan pada sesuatu yang menimbulkan kebingungannya. Kemudian dilanjutkan untuk tidak memberi generalisasi, agar timbul keinginan untuk menyelidiki sendiri. Di samping itu, guru dapat memulai kegiatan belajar mengajar dengan mengajukan pertanyaan, anjuran membaca buku, dan aktivitas belajar lainnya yang mengarah pada kesiapan pemecahan masalah. Yang kedua, ada problem statement, pernyataan atau identifikasi masalah, yaitu memberikan kesempatan siswa untuk mengidentifikasi dan menganalisa permasalahan yang mereka hadapi. Merupakan teknik yang berguna membangun siswa agar mereka terbiasa untuk menemukan suatu masalah. Yang ketiga ada data collection atau pengumpulan data. Pada tahap ini berfungsi untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidak hipotesis. Dengan demikian, anak didik diberi kesempatan untuk mengumpulkan berbagai informasi yang relevan, membaca literatur, mengamati objek, wawancara dengan narasumber, melakukan uji coba sendiri, dan sebagainya. Konsekuensi dari tahap ini adalah siswa belajar secara aktif untuk menemukan sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi. Dengan demikian,
Secara tidak sengaja, siswa menghubungkan masalah dengan pengetahuan yang telah dimiliki. Yang keempat adalah data processing atau pengolahan data. Data processing disebut juga pengkodean coding atau kategorisasi yang berfungsi sebagai pembentukan konsep dan generalisasi. Dari generalisasi tersebut, siswa akan mendapat pengetahuan baru tentang alternatif jawaban atau penyelesaian yang perlu mendapat pembuktian secara logis. Kelima adalah verification atau pembuktian. Pada tahap ini, siswa melakukan pemeriksaan secara cermat untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan tadi dengan temuan alternatif dihubungkan dengan hasil atau data processing. Verification menurut Brunner bertujuan agar proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu konsep, teori, aturan, atau pemahaman melalui contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupannya. Yang keenam adalah generalization atau menarik kesimpulan atau generalisasi. Ini merupakan tahap di mana berdasarkan hasil verifikasi tadi, anak didik belajar menarik kesimpulan atau generalisasi tertentu. Akhirnya dirumuskan dengan kata-kata prinsip-prinsip yang mendasari generalisasi. Yang perlu diperhatikan siswa setelah menarik kesimpulan adalah proses generalisasi menekankan pentingnya penguasaan pelajar atas makna dan kaidah atau prinsip-prinsip yang luas yang mendasari pengalaman seseorang, serta pentingnya proses pengaturan dan generalisasi dari pengalaman-pengalaman itu. Selanjutnya adalah penerapan atau strategi yang dapat dilakukan di dalam kelas. Yang pertama, mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar. 2. Guru mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan beberapa waktu kepada siswa untuk merespon. 3. Mendorong siswa berpikir tingkat tinggi. 4. Siswa terlibat secara aktif dalam dialog atau diskusi dengan guru atau siswa lainnya. 5. Siswa terlibat dalam pengetahuan yang mendorong dan menantang terjadinya diskusi. 6. Guru menggunakan data mentah, sumber-sumber utama, dan materi-materi interaktif. Berikutnya adalah macam-macam discovery learning. Yang pertama ada penemuan murni. Kegiatan penemuan ini hampir tidak mendapatkan bimbingan guru. Pada pembelajaran dengan penemuan murni, pembelajaran terpusat pada siswa dan tidak berpusat pada guru. Siswalah yang menentukan tujuan dan pengalaman belajar yang diinginkan. Guru hanya memberi masalah dan situasi belajar kepada siswa. Siswa mengkaji fakta atau relasi yang terdapat pada masalah itu dan menarik kesimpulan dari apa yang siswa temukan. Yang kedua adalah penemuan terbimbing. Pada pengajaran dengan penemuan terbimbing, guru mengarahkan tentang materi pelajaran. Bentuk bimbingan yang diberikan guru dapat berupa petunjuk, arahan, pertanyaan, atau dialog, sehingga diharapkan siswa dapat menyimpulkan sesuai dengan rancangan guru. Generalisasi atau kesimpulan yang harus ditemukan oleh siswa harus dirancang secara jelas oleh guru. Pada pengajaran dengan metode penemuan ini, siswa harus benar-benar aktif belajar menemukan sendiri bahan-bahan yang telah dipelajari. Yang ketiga adalah penemuan laboratori. Penemuan laboratori adalah penemuan yang menggunakan objek langsung dengan cara mengkaji, menganalisis, dan menemukan secara induktif, merumuskan, dan membuat kesimpulan. Penemuan laboratori dapat diberikan kepada siswa secara individual atau kelompok. Penemuan laboratori dapat meningkatkan keinginan belajar siswa karena belajar melalui berbuat menyenangkan bagi siswa yang masih berada pada usia senang bermain. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah-salah kata. Terima kasih.